juga berarti. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. It's coming home, it's coming home, it's coming home. Harus 3 kali, soalnya kalau doa sujud juga harus 3 kali kan. Kita akan bahas di DPI kali ini bersama ada Rizal, ada Bung Harpa, dan juga Firzi Idris. Membuka bahasan kita dari bahasan sebuah tim bernama Inggris yang tiba-tiba menjadi finalis, yang tadinya dikritik dengan permainan yang membosankan, tapi kok tiba-tiba final. Dan yang dilawan itu kebanyakan hurufnya S semua ya, ada Slovenia, Slovakia, apalagi satu lagi Swiss, Serbia. dan nanti Serbia ya. Serbia. Dan satu lagi akan bertemu ya. Dia Slovakia berarti. Slovenia nggak ketemu ya? Slovenia di grup. Oh iya. Ini grup Slovakia Denmark, itu. Serbia. Dan terakhir akan ketemu Spanyol nanti ya. yes. Nah ini 3 kali lewat comeback gitu kan, dibubolin duluan, ada yang dia bisa comeback 2-1, ada yang lewat adu penalti, dan terakhir kemarin bisa juga menang lawan Belanda, bahkan tidak perlu extra time. Gampang deh lawan Belanda ya. Ini gimana kalau ngomongin soal laki apa nggak laki gimana nih? Karena tadi gue baru baca postingan kakaknya Firzi kan, kakaknya lagi nggak di sini kan. Mau gimana juga give him respect lah. Apa yang dia sudah capai dalam 4 turnamen terakhir, nggak pernah kurang dari quarter final gitu. Gimana dari Rizal dulu deh, sebagai pandit baru yang menjadi harapan banyak orang. Primadona. Primadona. Dan lagi dekat. Hey, jangan. Lagi dekat ke Buy one get one. ke final. Ayo ke final. Panik Rizal lagi. Pertama kali nyapa lihat dia mana. Ternyata Bung Harpa. Bung Harpa nih bener-bener nih. Oke. Ini bercanda yang bisa merusak hidup orang ya. Soal Gareth Southgate ya, gue juga tadi baca dari postingannya Bung Harpa. Mas Aryo. Ke bawah jaket biru, jas biru. Ada bawaannya. Emang ada apa-apa kayaknya. Emang ada apanya nih? Postingan Mas Aryo itu ya ada bener ya, put some respect on his name lah dari Ya, Southgate ini, karena dari 4 turnamen major dia selalu minimal banget bawa ke perempat final, dan 3 diantaranya at least nyentuh ke semifinal, bahkan ini final kedua secara berturut-turut. Dan kalau kita ngeliat secara konteks garis besar pelatih Inggris juga, Southgate ini menempatkan namanya sebagai pelatih nomor 4 dengan win rate tertinggi kan sepanjang sejarah pelatih Inggris. Dan menurut gue itu pencapaian yang luar biasa banget, walaupun kalau dari segi level permainan, kalau boleh jujur, yang ini nih turnamen kali ini jauh lebih nggak atraktif lah dibandingkan di Qatar 2022. Ya, paling parah sih ini paling memang. parah kualitasnya, tapi segala macam. Tapi apakah mereka layak di final? Menurut gua ada faktor yang bikin mereka layak juga. Itu? Terlepas dari pertandingan lawan si Slovakia, selebihnya Inggris tuh pertahanannya salah satu yang paling solid loh. Dalam artian walaupun dia nyerangnya susah, tapi dia juga tim yang susah untuk diserang. Bahkan secara catatan itu lawan-lawan rata-rata cuma nembak ke gawang Inggris itu 1 atau 2 tembakan lah. Itu pun paling banyak dari match lawan Slovakia itu di 16 besar. Tapi sisanya faktor pertahanan mereka itu one of the best, dan menurut gua kalau lu punya kualitas pertahanan kayak gitu, nggak heran lah lu bisa sampai di babak final kayak gini. Dan juga ditambah faktor mental dan kecerdikan Southgate dalam memilih pergantian pemain itu spot on banget kalau menurut gua, Mas. Menurut lo Fir, turnamen itu penting gak sih untuk bermain cantik? Memberikan hiburan, karena banyak orang bilang kita datang ke stadion pengen dihibur, tapi kan kalau turnamen cuma 5-6 pertandingan, Iya. ya yang dicari kemenangan kan? Iya pasti, karena kita pasti akan ingat pemenangnya. Ya walaupun kayak tim-tim dari Belanda tahun 78, Belanda tahun berapa yang mereka nggak pernah juara. Tentu kita akan lihat bahwa main cantik nggak apa-apa, tapi nggak juara. Tapi kalau menurut gue ya emang functionnya dari suatu turnamen kayak gini kan mencari yang terbaik. Terbaik kan ditentukan oleh momen-momen. Misalnya Inggris main cuman bagus momennya 45 menit, tapi dia bisa bikin that magic moment yang dimana kalau olahraga kan selalu titik puncak dari seorang atlet kan adalah bagaimana dia perform dalam momen. Makanya lagunya Whitney Houston itu kan One Moment in Time. Nih Bang Harpa pasti tahu nih. Itu lagu tahun berapa? Coba lihat di YouTube ya. Nah, One Moment in Time itu kalau Inggris selalu bisa nemuin momen-momen seperti itu, ya mereka layak juara menurut gua. Walaupun emang secara keseluruhan Southgate mengakui sendiri kok dia mainnya pragmatis, dan semua kritik terhadap dia sebelum Inggris nyampe final ini itu tuh valid. Jadi nggak orang-orang bilang tuh yang dulu-dulu pada ngatain Southgate, lihat nih tim ini berhasil. Enggak, karena emang sebelum ini kritik terhadap dia tuh valid. Terus. Mainnya sedih bisa dibilang, cuma ngoper-ngoper di belakang, triangle di belakang, minim passing, zona possessionnya juga lebih banyak di paruh lapangan mereka sendiri. Tapi giliran diperlukan, tim ini bisa mendapatkan result, dan result itu yang penting di turnamen football. Ya nggak perlu bermain cantik kalau gue bilang.
Tapi kalau melihat dari lu ke distrik kan gua. Nah, kalau ngomongin soal Southgate ini kan kita lihat dari fase dari fase grup sampai fase knockout gitu ada sedikit perubahan yang ditampilkan. Apakah berarti dia ternyata nggak sekeras kepala itu kan? Kalau Deschamps mungkin dibandingkan sama Deschamps gitu. Deschamps bilang ini kok main-main ini dipakai kayak Rabiot misalkan dikritik atau pemilihan 3 gelandangnya menurut gua kayaknya tipenya sama semua gitu, tipikal box to box atau DMF bukan yang kreativitas. Nah, di Inggris pun juga ada perubahan di sana dari TAA dicoba, Gallagher sampai Mainu akhirnya. Berarti kan artinya dia memberikan perubahan gitu. Iya, kalau kita lihat dari pertandingan pertama sampai semifinal ada perubahan. Tapi menurut gue perubahannya memang nggak terlalu signifikan, nggak banyak. Ada yang dilakukan, misalnya kayak tadi Maino. TAA waktu kita live reaction gue udah bilang, kok gerakannya nggak enak ya, nggak perlu profesor atau ahli strategi lah untuk ngelihat TAA. Nggak perlu Rijal lo ya di sana. Terlalu bagus buat menganalisa itu. Jadi kok kelihatannya nggak enak kayak tabrakan mulu sama Declan Rice. Gitu aja kita udah bisa ngelihat gitu. Dan ternyata tadi yang Virzi bilang kan, kritikan itu memang valid saat itu, bukannya saat itu mereka bagus terus sekarang jadi memang bisa lolos ke final, enggak. Kemudian diganti sama Mainu. Mainu menurut gua nggak terlalu cemerlang banget, tapi paling nggak slightly better sama TAA. Dia lebih nyaman, dia lebih punya mental juara, dan ini gua berkali-kali gue memuji dia. Gue lupa pas dia golin lawan Aston Villa atau mana gitu, yang dia berani cutting inside ke dalam. Wolverhampton nggak salah tuh ya. Nah itu, kuning, kan? Itu wah ini orang punya mental. Gue bilang waktu itu gue inget banget. Tapi memang usianya masih sangat muda dan waktu itu kita masih kayak oke, dia dipanggil ke timnas Inggris kayak. Gue bilang waktu itu mungkin dipanggil tapi kayak Walcott 2006 kali duduk di bangku cadangan. Ternyata rezekinya ada. Ya TAA nggak terlalu maksimal dan dia masuk dan akhirnya memberikan kontribusi. Tidak terlalu maksimal iya, tapi it's okay. Ya, dan dalam turnamen di awal-awal kita semua mengkritik. Bahkan fans Inggris juga di wawancara juga banyak yang kecewa. Semua kita tahu lah itu mereka tidak main bagus. Tapi dalam turnamen gue bilang waktu itu yang penting adalah grafiknya kan. Buat apa lu di awal-awal main bagus, sempurna poinnya, tapi kemudian lu di akhir nggak bisa juara. Banyak lah contoh. Arab lagi. Lompatnya jauh itu. Argentina dikalahin Arab. Arab tiba-tiba. Argentina dikalahin Arab. Tahun 2022 bisa juara. 2010 Spanyol di pertandingan pertama kalah masih 1-0 juga bisa juara. Jadi yang Portugal juga yang waktu juara Euro juga dari fase grup jelek kan. Bahkan lewat peringkat ketiga dia kan. Dia seri 3 kali tuh yang 2016 kan. Jadi kalau soal bermain cantik atau hasil, menurut gue tuh sudahi aja lah perdebatan itu. Kenapa? Nggak ada pelatih ketika mulai turnamen, gimana kita main cantik yuk? Nggak akan ada. Nggak akan ada. Pasti semuanya bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan dan kita bisa juara. Kalau bisa dua-duanya, tentu itu spesial. Ideal. Dan itu menurut gue yang selama gue hidup, yang gue nonton, yang pernah terjadi adalah Spanyol 2008 sampai 2012. Menurut itu paling sempurna, menang dan juga main cantik. Jadi balik lagi, semua pasti tujuannya pelatih adalah memenangkan pertandingan. Setelah itu, kayak tadi Abrar sama teman-teman tadi menyajikan data, kan bukan siapa yang main cantik dari Southgate selama 2018, final, perempat final dan semifinal kan ini kan. Jadi mana ada ditulis di sini main cantik semua gitu. Tapi kalau bisa main bagus, banyak gol, itu tentu lebih menghibur. Betul. Saya jarang salah tapi sering benar ya. Tapi kalau ngeliat bagaimana sekarang pertandingan dari kemarin, kita sedikit flashback dari pertandingan Inggris lawan Belanda. Ini ada beberapa kontroversi yang mungkin masih menjadi perdebatan berbagai fans, mau yang netral, mau yang fans Belanda, ataupun juga dari haters-hatersnya Inggris itu. Penalti Harry Kane, menurut kalian itu layak gak dengan keputusan Dumfries memberikan pelanggaran kaki dari lo? Nah ini kita balik lagi kalau soal gini, ini basic ke law of the game. Ini kan stamping udah jelas 1000% nih penalti. Ini nggak kena bola aja, ini bisa dikatakan pelanggaran karena dia naruh pool. Udah jelas. Jadi kalau kita balik ke law of the games, jadi nggak seru. Perdebatannya jadi nggak banyak gitu. Apalagi kalau memang gue juga terus terang waktu VAR-nya nggak terlalu ngeliat detail ya. Apakah ini pada akhirnya kena apa enggak? Tapi nggak kena aja, ini stamping udah pelanggaran. Jadi ini jelas adalah foul dan penalti, buat gue clear. Firzi Iman juga kasih statement juga nih ya? Iya, karena ini sesuai dengan guideline-nya UEFA dari chief referee mereka Roberto Rossetti yang bilang bahwa emang pelanggaran seperti ini harus diperhatikan lebih seksama karena ini kan endangering pemain lawan, membahayakan pemain lawan. Kalau dia datang dengan pull, mau itu follow through apa enggak, tapi kan
kontaknya dekat dan keras. Iya. Waktu itu volley-nya juga volley keras banget dari jarak Itu volley sedekat itu. pantai. Benar. Agak down keras ya. ya. Dan kalau kita lihat emang itu tadi stats up challenge sesuai guideline itu adalah pelanggaran, dan pelanggaran berarti penalti. Nah, kalau dibahas juga di beberapa media Jerman ini kan si wasitnya si Felix Zweier itu di Bundesliga pelanggaran-pelanggaran kayak gini tuh kerap diberikan sebagai penalti. Iya. Jadi mungkin di Premier League kita nggak terlalu lihat pelanggaran kayak gini berubah penalti. Tapi kalau di Jerman dengan wasit dari Jerman yang seperti itu, dengan guideline UEFA yang udah menjelaskan kalau momen itu sendiri penalti. Yang mungkin jadi perdebatan adalah handball sebelum. Dan dia juga wasit yang dia wasit VAR kan kemarin kan, yang paling banyak megang VAR selama Euro ini 8 kali kalau nggak salah kan. Tapi apa tadi yang lu bilang handsball? Iya, yang handball. Handball yang sebelumnya Saka. Nah, itu Betul. gimana dari apa kronologinya dari sebelum dari Saka sampai ke pelanggarannya si Dumfries itu? Itu kan awalnya ya ada situasi di kotak penalti ya. Kotak penalti dulu ada blok dari tendangan si Saka, terus mantul lagi ke badannya Saka dulu, abis itu kena tangan, Nah, dan baru nggak langsung Kane kan? penalti. Tapi kalau menurut gua kalau di Premier League pun juga di Europa League, di Champions League, segala sesuatu yang berhubungan dengan gol atau berhubungan dengan konsep untuk mencetak gol tapi ada kontak ke tangan dulu, harusnya kan dianulir. Biasanya ditarik dulu kan ke belakang tuh, sama Serie A pun juga begitu. Mau Kan? sampai ditarik, ya. deket, mau sampai jauh sekalipun, menurut gue ini agak aneh sih hal kayak gini tuh bisa luput dari pandangan VAR, karena itu harusnya dianulir. Faktornya jangan dilihat di kontak di Kane-nya doang, tapi lihat juga kontaknya si Bukayo Sakanya itu, karena kena tangan dan sampai kapan pun kalau berngacu lagi ke law of the game, seharusnya kalau kena tangan dan berujung situasi kayak gitu harusnya dianulir juga. Berarti seharusnya ini bilang nggak penalti. Kalau berkaca dari si handballnya itu, karena seharusnya itu yang diperhatiin juga. Tapi di law of the game jelas loh, kalau mantul dari tubuh itu ke tangan itu tidak handsball. Oke, Jadi nggak langsung ya, itu nggak jadi direct. kayak menganulir aturan sendiri gitu loh. Maksudnya dibilang kan kalau ada gol tapi sebelumnya ada handsball. Tapi kan ini kan kalau menurut law of the games yang gue baca di FIFA. Itu tidak handsball. Karena kena badan dulu baru kena tangan. Baru udah kena tangan. Dan ada beberapa kan kita tahu yang sliding tackle juga kalau kayak gini juga nggak handsball kan. Iya, iya. Tapi balik lagi kalau buat gue sih ini yang nggak tahu ya, membuat seru iya, tapi akhirnya membuat perdebatan yang nggak pernah selesai. Kalau gue bilang udah kalau ke zaman dulu deh, pokoknya kalau ada kena Iya, tangan tangan handsball aja gol. udahlah selesai lah Dulu gitu. ya. Menurut gue ya. Karena pasal-pasal itu kan Terlalu karet. banyak, iya. Deliberate sengaja atau nggak kena sengaja. tangan yang membuat tubuh terlihat lebih besar. Ini kan penilaian sekarang subjektif contoh banget. kayak Benar. waktu dilipat begini nih, katanya nih Iya. boleh. Kalau agak lipetnya gini gimana? Ya ini balik lagi Nah, kayak ukurnya kan susah. momen penalti Standarnya enggak penaltinya itu. Odegaard waktu itu. Ingat nggak Exactly. ya kayak gitu Itu lagi, sangat balik. waduh itu ribet banget. Jadi nggak, maksud gue udahlah. Ini kan permainan hiburan rakyat, lu nggak usah terlalu kayak detail banget. Yang penting yang jelas aja apa nih. Kalau handsball di kotak penalti udah. Itu aja selesai. Dan gue sih berkaca sama 1 tahun terakhir itu banyak banget kasus dianulir, kayak golnya Bournemouth ke Old Trafford di MU, kena badan dulu terus kena tangan, seharusnya bantai 4-0 tapi jadinya 3-0 doang. Dianulir gol itu. Habis itu McAllister di Liverpool lawan Toulon itu juga kena badan dulu, kena tangan, padahal sequence of play-nya udah jauh banget. Itu kenanya di daerah Liverpool sendiri. Habis itu Liverpool nyerang dan jadi gol tetap dianulir. Tapi menurut gue standar soal kena tangan atau enggaknya itu jadi masalah susah, itu. iya. Standarnya aja Nggak sih jelas jadi standar ya. masalah. Belum antar federasi beda lagi. Beda lagi, UEFA sama beda FIFA, kompetisi. AFC kadang-kadang beda lagi. Beda interpretasi, beda rules, beda penerapannya Tapi dari kita nggak lihat masing-masing yang subjektivitas. tekanan itu ya, yang kan Yang kayak di Openda ya? Openda kan Iya. ada kan ya, ada pressure ini kayaknya nggak lihat ya kemarin. Nggak ada ya. Fokusnya ke Kane-nya Fokusnya ke doang. momen Kane Kontak kaki Kane, kontak iya. dengan Dumfries ya. Oke, kalau itu dari sisi kontroversi ya. Tapi kalau dari sisi permainan sebenarnya Belanda memulai dengan cukup bagus dengan mencetak gol lebih dulu. Tapi apa yang menurut kalian salah dari gameplaynya seorang Koeman ketika mereka sudah unggul justru malah bisa disamain dan juga akhirnya bisa dibalikin gitu, Fir? Ya, kalau kita lihat emang Belanda datang ke pertandingan nih kayaknya dengan strategi yang half ya. Maksudnya kita tahu mereka sebenarnya identity permainan mereka kan pressing tinggi. Ya. Tapi dengan adanya pemain-pemain di belakang yang kayak Van Dijk, kayak De Vrij yang mungkin nggak paling cepat, jadi mereka nggak bisa berani ngambil resiko terlalu highline. Nah ini akhirnya terbukti di golnya si Watkins. Di sini kita lihat emang rencana awalnya si Koeman pun dia ubah dengan nggak tahu cedera apa ya yang membuat Depay ditarik keluar Cedera, pada dan menit gantinya sama 30. Firman. Dan digantinya gelandang walaupun dia main bagus. Tapi salah satu yang membedakan juga adalah bagaimana Inggris bisa mematikan salah satu
kanal serangannya si Belanda ya dengan ketika Gakpo di Gakpo nggak bisa ngapa-ngapain di pertandingan kemarin. Kalau lihat kemarin dia cuma mencatatkan sampai menit ke-75 Gakpo hanya 12 kali nyentuh bola, 1 kali menang ground duels dari 5 dan hanya 5 operan sukses. Sementara kalau kita lihat di passing networknya Belanda dia benar-benar terasing sendiri, dia nggak terlibat karena serangan banyak juga datang dari Dumfries. Tapi ya itu tadi beberapa momen-momen di laga juga sih kalau misalnya Dumfries sundulannya bisa masuk, bisa kayak yang mengenai Mistar dan lain-lain, mungkin kita akan berbicara lain juga. Tapi secara misalnya pressing juga Belanda yang tadi itu nggak terlalu bisa memaksakan karena mereka hanya melakukan 3 pressing kalau nggak salah high press di paruh lapangan lawan, jauh banget dari lawannya gitu. Sebenarnya kalau dari sisi pemilihan Malen menginginkan Bergwijn itu main yang tepat nggak? Karena Malen di turnamen ini lebih bagus selalu menjadi pemain pengganti dibanding jadi pemain utama aja. Ya, kalau soal pemilihan pemain sih dari starting lineup gue nggak ngeliat ada yang salah ya. Tapi soal faktor-faktor lain kayak Depay gue agak kecewa juga. Walaupun faktor cedera, tapi apakah cederanya itu emang yang harus diganti segala macam? Karena gue kecewa juga sama pemain yang begitu tuh, yang sampai nggak mau ngelanjutin pertandingan. Istilahnya playing through the pain lah, karena lu lagi bela di situasi kayak gini, situasi krusial kayak lagunya gini. Michael Sturrock tuh ya. Dan Depay ini walaupun banyak yang nggak suka dia lah, gue beberapa kali nonton kan coachnya juga nggak suka sama dia beberapa kali karena faktor gaya segala macam style. Tapi kalau berkaca dari 9 gol yang Belanda cetak sebelum pertandingan ini, 6 gol diantaranya itu nggak jauh-jauh dari faktornya si Gakpo, kalau nggak si Depay doang, 2 pemain ini. 6 dari 9 gol selalu berkaitan sama 2 pemain ini. Jadi kehilangan Depay juga sangat berpengaruh bagi gue. Dan penggantinya soal si Firman itu, gue nggak terlalu suka Firman karena beberapa kali di fase grup ketika dicoba barengan main sama si Schouten itu nggak jalan banget situasi di lini tengah. Walaupun kemarin paling mendingan, tapi kalau soal ngubah jalannya pertandingan itu nggak cukup menurut gue 2 pemain di belakang itu. Dan juga soal di babak kedua, gue sih lagi-lagi ya De Vrij ternyata jadi momen empuk banget buat lawannya si pemain-pemain kayak Watkins tuh, ketemu pemain kayak gitu ya empuk banget lah. Dia bukan pemain yang paling punya speed dan akhirnya itu bisa dimanfaatkan oleh Inggris, dan menurut gue itu bad management dari Koeman juga. Cuman kalau golnya Watkins ya, gol Watkins itu datang hanya dari angka ekspektasi gol cuma 0,06 loh. Itu emang bagus banget tembakannya. De Vrij sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan ya, kalau dalam skenario itu dia nggak melakukan banyak salah sebenarnya. Watkins di momen itu dia agak ngasih jarak ngebelakangin gawang, iya. Dan tapi dia pressing dan dengan sudut sesempit itu mungkin dia nggak nyangka juga akan langsung ditembak. Karena itu golnya juga gol nutmeg kan, ngolongin. Jadi dia dan ternyata si Watkins udah sering ngelakuin itu. Sering di Villa dari area gawang itu dia sering. Jadi kalau gue kan refleksi sama coach kan, dia bilang itu salahnya si De Vrij. Gue bilang jadi back nggak segampang itu coach, karena De Vrij tuh nggak punya kecepatan. Kalau dia nggak ngasih space dikit, Watkins lari, kalah lari pasti juga kalah starting kan. Makanya kemarin dia ngasih space dikit, tapi nggak nyangka si Watkins bisa ngasih tendangan muter yang langsung lewat kolongnya itu sih. Jadi menurut gue emang kecerdikan Watkins kemarin. Mungkin dibilang salah, ada juga salah, cuman begini, salah yang bisa ditolerir. Iya, bukan yang jadi penyebab utama blunder gitu lah ya. Karena emang ada kecerdikan umpannya Cole Palmer, kombinasi dengan Watkins yang memang udah biasa seperti itu. Dan ingat lah ini menit 90, ya back juga kadang-kadang capek, ngasih gitu ya. Gini, it happens lah. Plus bener, dan dia selama 80 menit sebelum si Watkins gantiin Kane itu lu kalau lihat permainannya dia lebih sering ngebelakangin gawang karena emang typical play-nya gitu, dia nggak bikin run di belakang garis pertahanannya si Belanda. Dan itu yang dibilang juga sama si Southgate ketika kenapa dia memilih Watkins, karena emang lari di belakang pertahanan itu yang dicari. Nanti kita lanjut lagi soal Watkins, tapi kalau menurut lo Bung Harpa apa dosa terbesar dari seorang Koeman di semifinal ini? Kalau dibilang dosa gue agak ngeri. Ya. Karena kita semua berdosa. Jadi semua bertobatlah kalian semua. Agak ngeri gitu. Cuman gue hanya mempertanyakan ini. Memang kalau kita lihat bahkan dari mulai pemanasan sebelum Euro sampai Euro, sisi kanan ini kan emang dia paling gak yakin kan. Selalu ganti-ganti mulu. Bergwijn waktu lawan Turki aja gue bingung. Loh kok dia dipasang lagi nih? Dia kan gak bagus-bagus juga. Cuman sebenarnya kadang-kadang gini loh. Kalau lu udah jalan dengan patternnya seperti itu, ya udah gitu aja gitu loh. Emang dia nggak bagus, cuman begitu pattern itu jalan, Bergwijn nggak bagus, masukin pisang molen kan, langsung jalan. Ya udah kenapa lu nggak gituin terus aja gitu loh. Gua nggak mau coba untuk nyalain lah gue siapa gitu. Cuman kan kenapa lu kayak tiba-tiba di partai yang sangat penting lu rubah. Lu masukin Donny Malen dan akhirnya kita lihat malah nggak, menurut gue sih nggak terlalu jalan. Ditarik tengah babak. Iya, mendingan lu masukin kayak udah biasa aja Bergwijn. Emang gue udah tahu lu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Nah, baru sih pisang molen lu masukin. Mungkin bisa golin. Terlalu harsh juga gak sih ngatain dia, bisa dibilang dia gagal total, karena kan kita nggak ada yang nyangka di turnamen sebelumnya, bahkan Belanda sempat nggak ikut kan di Piala Dunia. Kalau gue sih nggak bilang bahkan di Euro sebelumnya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Nah, tapi dengan pemain-pemain yang bisa dibilang sekarang menurut gue kualitasnya
setengah mediocre gitu kan. Bilang yang world class paling Van Dijk. Soalnya gue nggak bisa melihat ada yang world class lagi di sana. Nah, terus juga kipernya bisa dibilang baru. Terus Frenkie de Jong juga nggak main. Frenkie de Jong juga nggak main. Koopmeiners juga absen. De Roon juga absen. Jadi kan apa ekspektasinya emang sebesar itu, Fir? Enggak sih, kan kalau kita lihat memang Belanda itu serunya di luar lapangannya ya. Ekspektasinya juga melihat bagaimana Timnas pusat. fans itu. Iya, Timnas pusat. tim fans Belanda ya itu tadi udah berapa turnamen mereka absen. Di Euro 2020 juga mengecewakan ya, kalah dari Ceko kan. Iya, 16 besar 16 besar pokoknya kayaknya kalau nggak salah knockout pertama deh. Emang ini bukan tim Belanda yang diharapkan bisa bermain total football, apalagi mendominasi pertandingan. Enggak, orang striker utama mereka aja dulu main di Burnley gitu. MU nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi emang yang striker utamanya sekarang aja nggak punya klub, ngapain nggak punya klub kan gratisan. Dan dia mau ngejar rekornya Van Persie loh, cuman perlu 4 gol lagi dia nyamain rekor 50 gol Van Persie di timnas Belanda. Jadi emang dengan pemain yang ada seperti ini ya dia jalanin apa yang bisa gitu. Dan udah penampilan maksimal. mereka segini aja udah bagus. Karena kalau mungkin dibandingin sama apa waktu di ke final Piala Dunia 2010 misalnya atau di semifinal apa quarter final yang 2014 mungkin skuadnya overall nggak begitu world class tapi masih ada Robben, Schneider, Van Persie, ya itu ada satu Schneider pemain mungkin itu, Schneider udah di 2014 udah menurun tapi kan masih ada Robben sama Van Persie itu kan Jal Iya, dan yang bedakan. gue sih cukup salut ya dengan pencapaian mereka sampai semifinal kali ini karena kalau ngeliat dari perjalanan mereka di fase grup pun juga pergantian dari Koeman tuh gue bilang cukup radikal gitu. Dia berani banget sih pertandingan lawan Austria tuh si Firman bahkan diganti di menit 30 kan bahkan Iya, langsung diganti. nangis. Ini menandakan dia pelatih yang mau mencoba, sebenarnya dia berani juga untuk mengambil keputusan dan salah satu pemain penting juga Van Dijk itu beda banget loh di hajatan bola Eropa kali ini kalau gue bilang. Dia itu kan bukan tipe back yang nekel, bukan tipe back yang Iya, suka iya, duel-duel, main tapi di aman turnamen kali ini justru angka duelnya salah satu yang paling tinggi, duel udaranya juga tinggi banget. Jadi dia menyesuaikan dengan keinginan dari Ronald Koeman dan Koeman tuh bisa membuat pemain-pemainnya tampil di luar ekspektasi juga kayak Gakpo, si Xavi Simons juga lumayan lah segala macam dan keberanian dia sih harus gue acungi jempol walaupun ada salahnya juga sih ngomongin soal dosa, gue sayangnya nggak ngelihat lebih banyak waktu untuk Gravenberch, untuk Matthijs de Ligt. Mungkin itu aja sih. Terlalu template ya pergantiannya juga ya. Kalau selain itu sih udah cukup menurut gue semifinal udah pencapaian lah. Ya beda nasib lah Koeman yang mungkin bisa dibilang baru 2 turnamen atau mungkin waktunya masih singkat setelah nangani pertama Belanda dan sekarang udah dibilang harus out kayaknya terlalu prematur ya. Sementara Southgate yang sudah 4 turnamen dan juga belum pernah juara, ini juga sudah dikritik juga. Tapi kita lihat nih antara Southgate dan juga Koeman, siapakah yang nasibnya lebih baik? Apakah jangan-jangan Southgate ketika nggak bisa jadi juara di final nanti justru akan ada pergantian di tubuh timnas Inggris atau mungkin dia diperpanjang terus sampai dia berapa ya sampai Northgate kali sampai kutub utara ke kutub selatan ya. Kita akan lanjut lagi dari bahasan yang kasurnya abis yang satu ini. Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.